Kadang orang berlomba-lomba untuk mendapatkan suara. Tujuannya adalah supaya bisa duduk di kursi sebagai pejabat, baik pejabat sebagai DPRD tingkat 2, tingkat 1, DPR ataupun di DPD atau menjadi presiden sekaligus. Orang kalau memang tujuannya dia adalah untuk mendapatkan kekuasaan, maka apa yang dilakukan adalah untuk mengejar dunia. Beda halnya ketika orang melihat bahwasanya kondisi yang ada perlu untuk dibenahi, dan saya merasa saya adalah orang yang mampu untuk membenahi keadaan ini. Saya ingin berusaha untuk memberikan sumbangsih saya pada kehidupan saya ini untuk bangsa dan negara saya. Lalu dengan niat semacam itu dia kemudian maju ke pemilihan baik pilkada ataupun juga pada pemilu untuk bisa duduk sebagai pejabat supaya dia bisa menegakkan keadilan. Nah, untuk bisa mencapai ke sana, kadang-kadang cara yang digunakan salah. Begini, yang namanya tujuan, walaupun mulia, tidak serta-merta menghalalkan caranya. Untuk tujuan yang mulia, maka cara juga harus benar. Kalau caranya adalah dengan menebar hoax, dengan mengintimidasi, dengan memberikan janji-janji palsu, dengan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam, maka seandainya dia terpilih dan kemudian dia memang betul-betul menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang memang betul-betul punya kepedulian kepada bangsa dan negara, untuk urusan itunya oke, tapi tetap jalan yang dia lakukan adalah jalan yang salah. Dia harus mempertanggungjawabkan jalan yang telah dia lakukan. Imam Ali bin Abi Thalib, kenapa beliau dikatakan orang menilai beliau kenapa kok sampai kalah dengan Muawiyah? Kenapa? Bukan Imam Ali yang kalah, tetapi Muawiyah menggunakan cara-cara yang licik dan Imam Ali bin Abi Thalib pantang untuk menggunakan cara-cara yang licik. Kata Imam Ali, kalau bukan karena aku berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah, maka aku akan menjadi politikus yang paling ulung di Arab. La kuntu adhal Arab. Tapi aku mempertahankan hal-hal yang bersifat etika, bersifat norma, bersifat agama yang diajarkan oleh kekasih Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Imam Ali bin Abi Thalib menghindari cara-cara semacam itu. Muawiyah segala hal dilakukan, termasuk diantaranya dengan menipu orang, mengintimidasi orang, membunuh orang. Perjanjiannya dengan Imam Hasan al-Mujtaba supaya dia berhasil untuk menjadi istilahnya pemimpin tunggal di tengah kaum muslimin. Perjanjiannya dirobek-robek di kota Madinah di hadapan banyak orang. Apapun dilakukan demi untuk mendapatkan tujuannya. Nah, ini kita harus waspada dalam masalah ini. Mengenai bahwasanya apakah tidak ada orang yang dari kalangan kaum muslimin, nggak ada orang yang maju, saya kira ada orang-orang yang maju. Saya tidak bicara dalam konteks presiden ya, karena presiden itu kita hanya milih antara dua orang. Silakan orang memilih siapa saja menurut mereka siapa yang aslah dan lebih baik untuk bangsa dan negara ini, silakan pilih. Saya bicara tentang dalam konteks yang lebih rendah dari itu. Banyak orang-orang yang punya kepedulian kepada bangsa, kepada negara, kepada agama ini yang kemudian mencalonkan diri supaya bisa duduk di satu tempat yang bisa memberikan hal yang baik untuk bangsa dan negara ini. Dan semoga mereka mengingat bahwa tujuan baik juga harus disertai dengan cara-cara yang baik dan etis.